lagi di kebaktian sekolah minggu Horong Kecil. Adik-adik gimana kabarnya? Sehat semua kan? Kakak yakin adik-adik pasti sehat. Sekarang kita mau mulai kebaktian sekolah minggu kita. Semuanya duduk yang manis, gak ada yang main-main dan gak ada yang ngobrol-ngobrol ya. Sekarang untuk memulai kebaktiannya, kakak mau ajak adik-adik untuk saat kedua. Lipat tangannya, tutup matanya. Duduknya yang manis, nggak ada yang ngobrol. Udah, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih kami boleh kebaktian sekolah minggu dan dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar kami mau kebaktian, Tuhan yang berkati dan Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah saat teduh. Sekarang giliran kita untuk bernyanyi membuka kebaktian kita. Kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik pasti udah tahu lagunya, kan udah sering dinyanyiin. Oke, kita nyanyiin ya. 1, 2, 3. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan Tuhan hukum yang keempat. Kita sama-sama ucapkannya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Apakah ketentuan Allah akan hukumnya? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala firman-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan hukum Taurat dari Amang Pendeta. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang selama 1 minggu ini ada membuat hati Tuhan Yesus bersedih? Atau membuat hati papa dan mama bersedih? Siapa? Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu sambil kita mau berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Adik-adik pasti bisa kan? Lagunya kan udah sering dinyanyiin. Kita mengaku dosa di hadapan Allah, kita berdoa sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita dengar firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, diambil dari Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali?
Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa pengampunan dosa. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah lagu baru. Judulnya Roh Kudus yang Manis. Ini lagu baru loh, tapi lagunya tentang Roh Kudus. Adik-adik, kita belajar lagunya bareng-bareng ya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan renungan singkat dari Amang Pendeta. Sekarang sebelum kita mendengarkan renungan singkat, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagunya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Nah, harus bersemangat ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berjalan cari jiwa.
berdoa sebelum mendengarkan khotbah. Bapa Sorgawi, kami mohon Roh Kudus-Mu datang dan bekerja di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembus nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon-pohonan dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu berbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, ini yang mengalir mengelilingi seluruh tanah. Hawila, tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan setelah menciptakan segala sesuatu, dia berhenti pada hari ketujuh. Dia istirahat hari ketujuh. Artinya, jika Tuhan yang Maha Kuasa, jika Tuhan yang tidak bisa capek, dia berhenti, maka manusia juga, kita ini juga harus istirahat. Jadi jangan menyepelekan istirahat, adik-adik ya. Yang kedua, Tuhan menyediakan bagi manusia segala sesuatu yang diperlukan. Dia menciptakan Taman Eden. Di Taman Eden itu ditumbuhkan segala sesuatu yang menjadi makanan untuk manusia yang pertama. Jadi Tuhan menciptakan manusia dan dia memberikan apa yang dibutuhkan. Tuhan juga memelihara kita. Bagaimana Tuhan memelihara kita? Dia memelihara kita melalui orang tua kita. Tuhan memberikan rezeki kepada orang tua kita sehingga kita dapat makan, minum dengan cukup atas berkat Tuhan yang diberikan kepada kita melalui orang tua kita. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang tua kita, dan kita harus senantiasa berhenti di hari-hari istirahat yang ditentukan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus beristirahat pada hari Minggu dan beribadah kepada Tuhan. Firman ini juga mengatakan bahwa manusia itu diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, kemudian dia menghembuskan ke hidung manusia itu nafas kehidupan, maka debu tanah itu menjadi makhluk hidup, jadi manusia.
manusia dibentuk dari tanah. Ini menyatakan kepada kita hati-hati adik-adik ya dalam hidup ini, karena manusia itu seperti sebentuk dari bejana tanah liat, mudah pecah. Jadi jagalah kesehatan kita, turuti orang tua. Kalau orang tua suruh mandi, mandi. Kalau orang tua menyuruh untuk menjaga kesehatan pakai mantel supaya jangan kedinginan atau apapun itu yang diperintahkan orang tua, ikuti demi kesehatan kita. Karena itulah namanya kita menjaga, memelihara tubuh kita sesuai dengan yang diminta Tuhan. Kali lagi Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, makanan, minuman untuk pertumbuhan kita anak-anak melalui orang tua kita. Hormatilah orang tua kita, syukurilah dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Berhentilah pada waktu istirahat, beribadahlah kepada Tuhan, dan ingatlah jagalah kesehatan kita, karena itulah tubuh kita ini ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami melalui orang tua kami. Engkau juga memberikan apa yang kami butuhkan sebagai anak-anak untuk bertumbuh menjadi lebih kuat, lebih lagi dewasa. Biarlah Tuhan senantiasa kami diajar untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang tua kami Tuhan, karena kami tahu orang tua kami adalah perwakilan Engkau Tuhan untuk memelihara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan renungan singkat dari Amang Pendeta. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Tapi kok kita kan di rumah, gimana cara ngumpulin persembahannya? Gampang caranya, nanti adik-adik kumpulin uangnya. Terus kalau suatu saat kita ke gereja lagi, dikasih ke kantor gereja, atau minta tolong papa dan mama untuk transfer uangnya ke rekening gereja. Bisa rekening bank ataupun rekening GoPay dan OVO. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan kasih tahu caranya ya, oke? Sekarang kita mau nyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.